Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Allahu Luar Akbar. Ya, biasa. semoga Allahu diberikan Akbar. kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah kita syukuri sekali lagi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ya, bertemu lagi dengan Pak Muhammad Mubarok di kelas 5. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitab Allah. Dengan subtema yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada berapa kitab-kitab Allah yang harus kita imani? Ada 4, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya pada tahu yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Mas Pras. Kepada Mas Pras, untuk memimpin doa teman-temannya. Ya, mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Amin. ya Rabbal Selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Pras yang telah memimpin doa untuk teman-temannya. Semoga dengan kita berdoa dapat memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya Pak Guru akan mengabsen anak-anak. Adakah yang tidak hadir? Kalau Pak Guru panggil namanya, bilang hadir gitu ya. Ya, Yang Pak. pertama, Maulia Rahmawati. Hadir, Pak. Harun Ar-Rasyid. Hadir, Fahrul Pak. Azhari. Hadir, Pak. Ya, semuanya hadir. Dari kelas 5 semuanya siswa, tidak ada yang absen, semuanya hadir. Ya, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Halo Halo Bandung yang akan dipimpin oleh Mbak Maulia Rahmawati. Kepada Mbak Maulia, silahkan maju ke depan untuk memimpin menyanyi Halo Halo Bandung. Semuanya berdiri. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari rebut kembali. Terima kasih kepada Mbak Maulia. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Maulia. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran juga, kita literasi untuk membaca surat Al-Kautsar yang akan dipimpin oleh Mbak Mutia. Kepadanya, ayo dipimpin teman-temannya membaca surat Al-Kautsar. Oke, Pak. Mari teman-teman, untuk literasi hari ini kita membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Mutia. Akan memberi motivasi. Apa ya motivasinya? Pak Guru bacakan. Buku adalah jendela dunia. Semakin banyak membaca buku, semakin berilmu. Nah, ini adalah motivasi untuk anak-anak rajin membaca. Di mana anak-anak kalau membaca di sekolahan? Di mana? Perpustakaan, Pak Guru. Ada juga sudut baca di tiap kelas. Materinya banyak, pengetahuan, agama, dan juga banyak lagi buku yang harus anak-anak baca untuk menambah pengetahuan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru akan mengulang materi yang kemarin, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan juga
Ahad. Siapa yang tahu artinya Al-Ahad? Maha Artinya Esa, Maha Pak. Esa. Ya, semuanya berarti masih ingat materi yang kemarin kita pelajari. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini yaitu, nah perhatikan, Pak Guru akan menampilkan gambar. Nah, ini ada 4 gambar. Gambar apa ya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Angkat jarinya. Ya, Mas Fahrul. Kitab-kitab Allah atau wahyu Allah yang diberikan kepada para rasulnya, Pak. Ya, kitab-kitab atau wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulnya. Rasulnya. Tangan untuk Mas Fahrul yang bisa menjawab. Ya, Pak Guru akan menjelaskan tentang materi subbab yang harus kita pelajari dan juga tujuan apa yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran hari ini. Ya, subtemanya yaitu mengenal kitab-kitab Allah, kompetensi dasarnya, memahami makna kitab, diturunkan kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menyebutkan adanya kitab-kitab Allah sebagai implementasi rukun iman. Ya. Tuntutan pembelajaran pada hari ini yaitu, nah anak-anak nanti mengamati yang Pak Guru tampilkan di papan tulis. Kemudian Pak Guru nanti akan menanya, anak-anak menjawab. Pak Guru akan mengeksplorasi, menjelaskan tentang materi. Kemudian yang keempat, diskusi atau mencoba. Jadi tugas anak-anak nanti ada diskusi tentang materi mengenal kitab-kitab Allah. Kemudian yang terakhir yaitu mengkomunikasikan atau presentasi dari hasil kerja diskusi anak-anak semua. Paham semuanya? Paham, Paham? Pak. Paham, Ya, Pak jadi Guru. anak-anak harus mengikuti pelajaran dengan saksama dan juga dengan bersungguh-sungguh. Nah, yang pertama kita pelajari yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Rukun iman yang keberapa? Iman kepada kitab Allah. 3, Pak. Yang ketiga, malaikat yang diberikan utusan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Rasul. Siapa? Malaikat siapa? Malaikat Jibril, Pak. Malaikat Jibril, Pak Guru. Jibril. Kemudian kitab Allah ini berisi tentang petunjuk baik berupa kewajiban-kewajiban maupun larangan yang harus dipatuhi oleh umat manusia. Rukun iman yang ketiga itu adalah iman kepada kitab Allah. Malaikat yang diberikan perintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yaitu malaikat Jibril. Yang menerima wahyu kitab yaitu para rasul. Nah, kitab-kitab apa saja yang harus kita pelajari? Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diberikan dari Allah kepada Nabi Musa. Nah, anak-anak bisa membaca yang Pak Guru tampilkan di layar. Nah, kitab Bisa, Taurat Pak. adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa menerima wahyu tersebut di Bukit Tur Sinai, Gunung Sinai. Taurat itu berbahasa Ibrani. Nah, ada tulisan Ibrani seperti ini. Tulisan Ibrani itu yang Pak Guru tampilkan. Dan kitab Taurat itu diperuntukkan untuk kaum Yahudi atau Bani Israel. Ini adalah isi dari kitab Taurat. Ada 3 perintah dan 4 larangan. Yang terutama yang pertama yaitu perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah menghormati ayah dan ibu. Yang ketiga, perintah menyucikan hari Sabtu. Dan yang keempat sampai ke-10 itu adalah berupa larangan. Larangan itu sesuatu yang tidak boleh dikerjakan oleh manusia. Paham semuanya? Paham, Pak. Paham? Pak Guru mau bertanya, kitab Taurat ditulis dengan bahasa apa? Bahasa Ibrani, Pak. Diturunkan kepada Nabi Musa. Alhamdulillah semuanya sudah paham terkait kitab Taurat. Selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud dalam bahasa Kipti. Nah, tulisan Kipti itu seperti ini yang Pak Guru tampilkan juga. Anak-anak bisa melihat. Nah, kitab Zabur ini berisi tentang beberapa doa, zikir, pengajaran dan hikmah serta puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur tidak terdapat hukum agama dan syariat karena Nabi Daud menggunakan media dakwah untuk dengan menggunakan kitab Taurat. Nah, jadi kitab Nabi Daud ini, kitab Zabur ini berisi tentang puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah. Nah, isinya tentang puji-pujian, hikmah, serta doa dan zikir. Tidak mengandung syariat. Karena Nabi Daud menggunakan kitab siapa tadi untuk berdakwah? Nabi Musa, yaitu Musa, kitab kitab Taurat. Taurat. Semuanya sudah paham kitab Zabur? Paham, Paham, Pak? Pak. Paham, Pak Guru. Pak Guru akan memberikan satu pertanyaan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Nabi Daud, siapa? Pak. Daud, Pak Pak Daud. Guru. Berbahasa apa? Bahasa Kipti, Bahasa Pak. Kipti. Satu lagi, kitab Zabur ini juga ditujukan hanya untuk Bani Israel. Bani Israel. Ya, yang selanjutnya yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil berbahasa Suryani atau Ibrani dan hanya untuk Bani Israel. Kitab Injil mengajarkan manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bertugas memperbaiki agama Bani Israel yang menyeleweng. Kitab Injil menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Kitab Injil juga mengikuti Taurat yang diturunkan Nabi Musa. Nah, ini adalah tulisan Suryani. Anak-anak bisa memperhatikan. Nah, kitab Injil berbahasa Suryani. 3 kitab tadi diwahyukan oleh Allah hanya untuk Bani Israel. Karena Bani Israel itu memiliki sifat yang suka menyeleweng, bahkan membunuh para nabi yang diutus untuk Bani Israel. Sehingga 3 kitab Allah ini ditujukan hanya untuk Bani Israel saja. Selanjutnya, Pak Guru beri pertanyaan. Nabi Isa diberikan wahyu berupa kitab apa? Kitab Injil, Pak. Kitab Injil, Pak Guru. Injil. Paham berarti. Kitab yang terakhir yaitu, nah, anak-anak perhatikan sambil membaca yang ada di papan tulis. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah, anak-anak bisa sambil membaca kitab suci Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah adalah kitab Al-Quran. Kitab terakhir yang diwahyukan yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Turunnya wahyu Al-Quran tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur. Nah, ini ada anak-anak bisa membaca 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran dengan turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Saat Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hira. Surat yang pertama diturunkan surat apa? Ada yang tahu? Surat Al-Alaq, Pak. Surat Al-Alaq Al-Alaq, Pak ayat Guru. 1 sampai 1 sampai 5. Pak Guru akan memberikan pertanyaan. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu berupa kitab apa? Kitab Al-Quran, Pak. Kitab Al-Quran, Pak. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran, Pak Guru. Nuzulul Quran. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 5 semua. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran dari kitab terdahulu. Nah, karena sudah membahas banyak sekali, kita perlu tepuk semangat Mbak Maulia. Mbak Maulia dipimpin teman-temannya untuk tepuk semangat. Ya. Ya, mari teman-teman kita tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih Mbak Maulia Ya, Pak. yang telah memimpin tepuk semangatnya. Anak-anak sudah fresh kembali. Pak Guru akan menerangkan tentang keistimewaan Al-Quran daripada kitab yang terdahulu. Nah, anak-anak bisa membaca ada 4, yaitu keistimewaan Al-Quran daripada kitab yang dahulu. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dalam sejarah manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai penyempurna kitab terdahulu. Yang ketiga, isi Al-Quran adalah tentang akidah, akhlak, ibadah, hukum, sejarah, dan juga ilmu pengetahuan. Yang terakhir, 3 kitab terdahulu hanya untuk Bani Israel, sedangkan Al-Quran ditujukan untuk seluruh umat
manusia. Nah, itu tadi adalah keistimewaan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir dari kitab yang terdahulu. Semuanya sudah paham? Paham, Pak. Paham, Paham, Pak Nah, Guru. setelah ini Pak Guru akan memberikan tugas. Tugasnya apa ya? Yaitu aktivitas 1, anak-anak berdiskusi. Pak Guru sudah membentuk 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, nama-nama yang ada di papan tulis silahkan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Pak Guru beri waktu 1 menit. Sudah semuanya? Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang tugasnya yaitu kelompok 1 berdiskusi memahami isi kitab Taurat. Kelompok 2 memahami isi kitab Zabur. Kelompok 3 memahami isi kitab Injil. Kelompok 4 memahami kitab Al-Quran. Nah, nanti kelompok yang pertama maju berani untuk berdiskusi menyampaikan pendapatnya. Pak Guru akan beri hadiah atau reward berupa pensil untuk kelompok yang pertama maju. Ya, silahkan Pak Guru akan beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Siapa kelompok yang berani untuk maju ke depan menyampaikan presentasinya? Kelompok berapa? Oh ya, kelompok 4. Ya, Mas Dayat yang menjadi perwakilan dari teman-temannya kelompok 4 disampaikan. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah adalah kitab Al-Quran. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam. Turunnya Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, tepuk tangan untuk Mas Dayat dan juga kelompok 4. Ya. Ya, Pak Guru nanti akan memberikan hadiah untuk kelompok 4 yaitu pensil untuk seluruh kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah berani presentasi. Nah, dari pembelajaran hari ini, Pak Guru akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Yang pertama, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang ketiga. Pengertian iman kepada kitab Allah yaitu meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada para rasul, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Semuanya sudah paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak Guru. Ya, untuk mengetahui hasil pembelajaran pada hari ini, Pak Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara mandiri. Nah, ini adalah Pak Guru akan membagikan satu-satu, nanti diberi nama dan juga nomor absennya ya. Pak Guru akan memberikan LKPD-nya dikerjakan secara mandiri selama 10 menit. Siap? Siap? Siap, Pak. Iya, Pak Guru bagikan ya. Ya, silakan dikerjakan 10 menit. Iya, waktu sudah habis, Mas Pras selaku ketua kelas 5 untuk mengumpulkan hasilnya dan juga ditaruh di meja Pak Guru. Ya, siap, Pak. Ya, terima kasih Mas Pras. Sama-sama, Nah, Pak. ya, anak-anakku semua, materi tentang mengenal kitab-kitab Allah sudah kita laksanakan dari awal sampai akhir. Untuk rencana pertemuan selanjutnya, kita akan membahas cita-citaku menjadi anak soleh. Dari pembelajaran kita pada hari ini, semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa belajar, sholat 5 waktu, mengaji, dan juga berbuat baik kepada orang lain. Semoga dari apa yang kita pelajari pada hari ini termasuk golongan ilmu yang bermanfaat. Demikianlah pelajaran pada hari ini dari Pak Barok. Apabila ada salah dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.